Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan momen gaya dengan momen inersia. Yang mana di sini berhubungan, kalau di hukum Newton, itu hukum 2 Newton, itu biasa kita menghubungkan bagaimana hubungan antara gaya dengan percepatan. Nah, di sini ketika berbicara dengan hubungan momen gaya dengan momen inersia, momen gayanya di sini adalah jadi torsi sama dengan momen inersia dikali dengan alfa. Alfa di sini merupakan percepatan sudut, jadi alfa merupakan percepatan sudut. Kalau seandainya di soal kalian tidak ada nilai alfa, tidak ada percepatan sudut, alfa ini bisa kita ganti dengan A per R. Dengan A di sini merupakan percepatan linear dan R di sini merupakan jari-jari. Nah, jadi di sini biasanya kapan kita menggunakan rumus hubungan momen gaya dengan momen inersia, di mana momen gaya dan momen inersia digunakan apabila ada gaya, jadi ada gaya yang mengakibatkan benda bergerak menggelinding. Nah, jadi biasanya ada gaya mengakibatkan benda bergerak menggelinding. Atau misalnya ada gaya, sini ada gaya mengakibatkan benda berputar atau secara berotasi. Jadi biasanya diminta berapakah kira-kira percepatannya. Jadi berapakah kira-kira percepatan sistem, berapakah kira-kira percepatan sudut, ataupun yang lainnya. Nah, itu biasanya menggunakan rumus momen gaya dan atau hubungan momen gaya dengan inersia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam contoh soal berikut ini. Mari kita cek di soal pertama, dikatakan roda yang memiliki momen inersia 5 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Di sini sudah ada kata inersia. Nah, di sini ada inersia I. Inersianya dikatakan 5 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Berotasi dengan sudut putaran. Nah, di sini ada omega, itu adalah 20 putaran per sekon. Tetapi omega di sini satuannya adalah rad per sekon. Di mana satu putaran itu sama saja artinya dengan 2V. Dengan demikian, ini kita kali dengan 20 kali 2V radian per sekon. Nah, jadi satu putaran ini nilainya adalah 2V rad. Nah, jadi satu putaran sama aja artinya dengan nilai 2V radian. Nah, karena itu sama-sama sekon, ini kita tidak ganti lagi. Dengan demikian menemukan bahwa omega nilainya adalah 40V rad per sekon. Terus berikutnya torsi. Ya, pertanyaannya torsi. Jadi berapakah katanya torsi yang diperlukan untuk menghentikan putaran roda selama 10 detik? Berarti T-nya adalah 10 sekon. Nah, di sini dijelaskan kecepatannya tidak berubah. Nah, jadi kecepatan tidak berubah. Nah, jadi kita masukkan langsung, kecepatan menghentikan berarti omega 0-nya adalah 0, omega T-nya di sini adalah 0. Jadi omega 0, tadi omega 0-nya kecepatan awalnya adalah ini 40 farad. Berikutnya dikatakan menghentikan. Jadi kalau sampai berhenti berarti omega T-nya itu adalah 0. Terus berapakah katanya torsi? Jadi torsi yang diminta, jadi torsi berarti sini berhubungan inersia dengan momen gaya, inersia dikali dengan alfa. Alfa kita belum punya. Dari mana bisa mencari alfa? Alfa bisa dicari dari sini. Nah, jadi omega T, di mana omega T itu sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali dengan T. Omega T nilainya adalah 0. Omega 0 nilainya adalah 40 V ditambah dengan alfa dikali dengan T nilainya adalah 10. Jadi min 10 alfa itu sama dengan 40 V. Jadi alfa, ketemu kita alfa itu sama dengan 40 V dibagi dengan min 10. Nah, dengan demikian alfa sama dengan min 4 V. Tanda negatif menunjukkan terjadinya perlambatan. Tapi ketika kita masukkan ke dalam perhitungan, kita tidak menggunakan. Kita hanya menggunakan angkanya saja. Nah, sekarang kita masukkan. Inersia kita, nilai inersia sudah ada nilainya ini 5 kali 10 pangkat 3. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 3 kali alfa kita adalah 4V. Jadi tinggal dikalikan biasa, jadinya adalah 5 kali 4, 20V kali 10 pangkat minus 3. Atau ini biar sesuaikan dengan option, jadinya 2V kali 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Karena komanya kita maju 1, awalnya kan 20,0.
Sekarang kita bikin 2,0, berarti komanya maju 1. Ketika koma maju 1 atau nolnya kita hilangkan 1, pangkatnya kita tambah 1. Jadi min 3 tambah 1, maka jadinya min 2. Dengan demikian option yang paling tepat itu adalah option nomor B. Contoh soal berikutnya, dikatakan sebuah katrol bentuknya silinder pejal. Nah, sini masanya adalah 4 kg, ditarik dengan gaya F sehingga berotasi dengan percepatan sudut. Di sini ada alfa ya. Kesatuannya rad per sekon, di sini adalah alfa. Terus, jika jari-jari katrol itu adalah 20 cm, ada R 20 cm, tentukan gaya F. Nah, berarti di sini berhubungan lagi antara momen inersia. Jadi ingat ya, setiap ada gaya atau momen gaya dan ada percepatan sudut, itu pasti rumus yang digunakan hubungan momen inersia dengan momen gaya. Jadi torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Torsi momen gaya, kita sama sekali tidak punya momen gaya di sini. Nah, jadi torsi atau momen gaya rumusnya adalah F kali dengan R. Jadi yang belum paham itu bisa kalian cek di video sebelumnya, itu sudah kita upload. Sementara inersia dikatakan, inersia di sini nilainya adalah setengah mr kuadrat ya. Jadi kita masukkan setengah kali m kali r kuadrat dikali dengan alfa. Nah, R dengan R bisa kita coret sehingga ini sisanya R cuma 1 aja. Jadi sisa R saja. Jadi F sama dengan setengah massa silindernya adalah 4 kg, kita masukkan 4 kg. Kemudian jari-jari silindernya 20 cm, ini kita rubah menjadi meter, jadinya 0,2 meter. Jadi 0,2. Dan alfa ini adalah percepatan sudut yang nilainya adalah 5 rad per sekon. Jadi kita masukkan di sini 5. Nah, ini kita coret 4 dengan 2 sisa 2. 0,2 dikali 5 hasilnya adalah 1. Jadi 2 kali 1 adalah 2 Newton. Dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Di soal berikutnya, sebuah titik materi bergerak melingkar dengan kecepatan sudut awal. Nah, berarti sini ada omega 0 yang nilainya adalah 20 rad per sekon. Kemudian menempuh jarak, berarti ada theta yang diketahui adalah 100 rad. Berikutnya kecepatan menjadi ya, berarti ada omega akhir, omega t itu adalah 60 rad per sekon. Nah, terus berikutnya jika momen inersia, ada inersia itu adalah 4 kg kali meter kuadrat. Pertanyaan berapakah momen gaya? Berarti pertanyaan momen gaya atau torsi. Jadi torsi rumusnya adalah inersia dikali dengan alfa. Tapi kita belum punya nilai alfa. Silahkan cari nilai alfa. Berdasarkan rumus gerak melingkar berubah beraturan, itu dimana rumusnya adalah omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta. Kita masukkan omega t nya adalah 60 kuadrat sama dengan omega 0 kita adalah 20 kuadrat ditambah 2 alfa kita belum ada, theta kita nilainya 100. 60 kuadrat berarti 3600 sama dengan 20 kuadrat berarti 400 ditambah 200 dikali dengan alfa. Pindah ruasan aja ke sebelah, jadi yang awalnya plus 400 pindah ruas jadi minus 400. Dengan demikian 3600 dikurang dengan 400 sama dengan 200 alfa. Jadi 3200 sama dengan 200 alfa. Coret nolnya, coret nolnya, jadi alfa sama dengan 32 dibagi dengan 2 atau 16. Nah, setelah kita tahu alfa 16, baru kita bisa masukkan ke rumus momen inersia, momen gaya ini. Jadi inersia nilainya itu adalah 4 kg, masukkan 4 kg. Dan dari sini ya, inersia kita 4 kg, 4 kg meter kuadrat gitu. Jadi 4 dari sini, kemudian alfa kita dapat jawaban adalah 16. Jadi 4 dikali 16 itu hasilnya adalah 64. Dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Ya, baik, demikianlah pembahasan soal mengenai hubungan momen gaya dengan momen inersia. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa menonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.